Saya masih berbincang bersama Pak Rizal Taufikur Rahman, Ketua Perhepi Komisariat Jakarta atau DPP Perhepi. Pak Rizal, mengenai beberapa kritik yang tadi sudah saya bacakan lah di segmen sebelumnya, mengenai food estate adalah bukan solusi krisis pangan. Sebetulnya permasalahan dari tata kelola pangan di Indonesia ada di distribusi dan juga mengenai perubahan iklim. Nah, terkait dengan analisa ini, apa pendapat Anda, Pak Rizal? Ya, memang betul perubahan iklim berpengaruh ya terhadap produksi gitu, karena itu mempengaruhi kualitas dari produktivitas benih ya, kemudian menghasilkan outputnya. Nah, tidak hanya itu, saya kira perlu ada solusi gitu ya, solusi yang kemudian mendasar ya, misalnya bagaimana perubahan iklim ini bisa diantisipasi dengan teknologi. Ya, teknologi ini menjadi penting ya di dalam meningkatkan produktivitas atau setidaknya ya sesuai dengan target apa yang diharapkan dari program food estate ini. Misalnya di Kalimantan, mengapa produktivitasnya tidak beragam dari setiap di setiap kawasan food estate gitu. Ya, karena tentu treatment maupun teknologi yang digunakan tidak sama antar satu kawasan atau satu wilayah dengan kawasan yang lain, ya, kawasan food estate yang lain. Nah, jadi saya kira memang perubahan iklim itu kan eksternalitas ya, variabel eksternal yang tentu bagi kita yang mestinya dicarikan jalan keluar ya melalui teknologi, saya kira gitu. Sudahkah kita memiliki teknologi yang mengakali dalam tanda kutip perubahan iklim ini, Pak Rizal? Dan apakah teknologi tersebut diaplikasikan di food estate? Saya yakin ya para peneliti BPTP di Kementerian Pertanian ataupun di kementerian terkait sudah melakukan itu ya. Hanya saja efektivitasnya saya kira yang mungkin perlu didorong lagi gitu ya, dengan penemuan inovasi dan invensi dari teknologi itu sendiri, saya kira itu. Oke, bahasan ini mengerucut ke urgensi mengapa kita memerlukan food estate. Jika kemudian monitoringnya lamban, evaluasinya lamban, apakah ini akan inline dengan urgensi mengapa kita membutuhkan food estate? Ya, food estate ini kan sebenarnya tujuannya kalau kita baca di beberapa dokumen begitu, bahwa dorongan produksi dan hilirisasi melalui pembentukan korporasi petani kan gitu ya. Nah, hanya saja memang ada problem besar yang kalau petani dikorporasikan dalam konteks kelembagaan seperti hanya pengelolaan industri, maka ini menjadi persoalan baru yang notabene kalau kita bicara pertanian atau petani, kulturnya bukan kultur industri kan gitu ya. Nah, ini saya kira behavior yang menjadi PR besar ya untuk mensukseskan food estate ini. Jadi behavior petani ini ya memang mereka yang memiliki budaya untuk bercocok tanam ke tani dari hatinya begitu ya, tidak basically industri gitu. Nah, tentu support industri yang menopang untuk itu ya penting gitu ya. Tapi ini menjadi saya kira PR yang mungkin secara bertahap harus diselesaikan gitu ya. Nah, korporasi petani dalam mendorong hilirisasi, nah ini yang saya kira PR besar juga gitu, karena sampai sekarang sepertinya belum terwujud begitu ya. Padahal harapannya food estate ini ya korporasi petani tadi, harapannya kelembagaan organisasi dalam menopang pembangunan dan ketahanan pangan nasional, dan ini sebagai supporting besar ya terhadap pangan nasional kita gitu. Ya, sejauh mana Anda melihat signifikansi dari prediksi FAO yang menyatakan bahwa ada kemungkinan terjadi krisis pangan jika kemudian setiap negara tidak melakukan banyak hal lah untuk memastikan ketahanan pangannya. Artinya kan ini adalah menjadi sebuah hal ataupun menjadi sebuah narasi yang harusnya men-trigger kita, memastikan bahwa food estate ini berjalan dengan sangat-sangat baik
dan efektif begitu. Nah, Anda melihat ini seperti apa, Pak Rizal? Ya, food estate ini kan kalau saya pandang sebagai komplement ya dari budidaya yang ada sekarang ya. Jadi bukan satu-satunya begitu program yang bisa memenuhi kebutuhan pangan kita, tapi justru komplement dari budidaya yang ada saat ini yang secara reguler dilakukan. Nah, food estate ini kan bagaimana pengembangan satu kawasan pertanian, perkebunan dan juga peternakan yang dikuatkan melalui korporasi petani ya, dengan melibatkan berbagai stakeholder ya dalam upaya hilirisasi kan begitu. Nah, jadi saya memandang pendapat FAO tadi berkaitan dengan dunia akan krisis pangan ya memang bisa terjadi begitu, karena kan demand dari pangan sekarang tinggi kan gitu ya. Padahal supply-nya juga sudah mulai melemah akibat dari pemanasan global dan lain sebagainya. Ya, dan tentu ini challenging bagi Indonesia, apalagi di tengah pandemi ini sektor pertanian justru menjadi sektor sebagai stimulus ya pertumbuhan ekonomi ke depan gitu ya. Salah satu sektor yang diandalkan begitu ya. Betul dan positif begitu ya. Jadi di tengah kontraksi ekonomi sekarang justru fondasinya itu pertanian. Jadi food estate merupakan salah satu program yang dalam rangka penguatan pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi pertanian ke depan gitu ya. Khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan ini menjadi penting. Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan food estate ini yang menjadi penting ya hanya saja tadi perlu dievaluasi seberapa besar keberhasilannya gitu dalam menopang ketahanan pangan nasional kita. Ya, ini menjadi topik yang sangat menarik, tapi kemudian waktu kita sangat terbatas. Pak Rizal, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Barcode Review. Nanti mungkin kemudian kita akan mengadakan sesi berikutnya spesifik lagi membahas mengenai food estate. Terima kasih, sampai jumpa. Sehat selalu, Pak Rizal. Baik, terima kasih banyak. Baik.